Mari kita membuat ikan pepes dari ikan busuk ini. Pertama, kita tuangkan cairan ludah malampir agar tidak tercium bau busuknya. Lalu, kita lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu rempah yang sudah kita haluskan. Ingat, lumuri secara merata sampai bagian dalamnya. Gak usah pelit, bumbu ini bikin rasa pepes makin enak. Lalu, kita letakkan ikan di tengah daun. Tambahkan potongan serai dan daun kemangi. Ini bikin aroma pepes tambah harum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, gaji Bapak hari ini. Bu, ada lauk gak? Bapak udah kelaparan banget nih. Lauknya nggak ada, Pak. Kamu kan tahu, uang yang kamu kasih cuma cukup buat beli beras sama garam. Maafin Bapak ya Bu, Bapak nggak bisa ngasih lebih. Udah nggak apa-apa, Pak. Asal kita sama-sama kuat, itu yang penting. Ibu masih bersyukur kita bisa makan nasi, walaupun cuma pakai garam. Kamu memang istri yang sabar Bu, tapi Bapak nggak bisa diem aja. Maksudnya, Pak? Bapak mau pergi mancing di sungai Bu, siapa tahu dapat ikan buat lauk kita nanti malam. Tapi hati-hati ya, Pak. Hari ini udah mulai gelap, jangan lama-lama mancingnya. Iya Bu, Bapak janji nggak bakal lama. Begitu dapat ikan, Bapak langsung pulang. Nanti ikannya Ibu bikin pepes ya. Kamu suka banget ya pepes ikan buatan Ibu, Pak? Iya Bu, Bapak kangen banget makan pepes buatan kamu. Rasanya nggak ada yang ngalahin, top banget pokoknya. Ya udah, Bapak pergi mancing dulu ya. Iya, Pak. Semoga dapat ikan yang banyak ya di sungai. Ya Allah, lindungilah suamiku. Jangan sampai dia celaka. Semoga dia pulang bawa rezeki, walaupun cuma seekor ikan kecil. Kenapa ini? Semua ikan mati. Siapa yang menyebabkan ikan pada mati? Ternyata mereka yang buat semua ini. Hahaha, Nando, kamu tampaknya kebingungan. Siapa? Siapa kamu? Aku adalah teman Malampir dan Maerot. Dulu kami ini satu angkatan di Akademi Kesesatan. Kamu tenang aja, Nando. Aku bisa memberimu solusi untuk semua masalahmu. Solusi? Tapi semua ikan ini mati. Apa yang bisa saya lakukan? Ambil ikan busuk ini, buatlah jadi pepes. Lalu kamu bisa jual dan orang-orang pasti suka. Setelah itu, kamu akan dapat uang banyak. Tapi bagaimana jika orang tahu ikan ini busuk? Mereka pasti nggak akan mau beli. Kamu tak perlu khawatir. Gunakan bumbu rempah yang banyak. Aromanya akan tertutup. Tapi yang lebih penting, tambahkan ini. Apa itu? Ini cairan ajaib yang terbuat dari ludah mak lampir. Ramuan bisa penangkal bau busuk. Apa ini bisa berhasil? Apa ini nggak bahaya? Percaya saja, cobalah dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Ya udah, saya pergi dulu ya. Mau reunian nih. Baiklah, saya coba. Tapi ini terakhir kalinya saya ikut cara seperti ini. Mas, apa yang kamu bawa? Ini ikan dari sungai. Ikan busuk? Kenapa kamu bawa pulang ikan busuk? Kamu nggak tahu kalau itu bisa berbahaya. Tenang Bu, ikan ini nggak akan jadi masalah. Kita bisa buat pepes dari ikan ini. Dan kalau bumbunya cukup banyak, bau busuknya bakal hilang. Kita bisa jual dan uangnya buat hidup kita. Tapi Mas, ikan itu bau banget. Gimana kalau orang tahu kalau itu ikan busuk? Kita bakal dihina, Mas. Ismi, aku udah capek hidup begini. Ini satu-satunya cara yang ada. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita berhasil, kita bisa hidup lebih baik. Pak, kamu yakin kalau ini nggak berhasil, hidup kita bisa semakin terpuruk? Iya Bu, Bapak yakin ini adalah peluang kita. Kalau kamu setuju dan mau bantu Bapak jalanin usaha ini, Bapak janji kita akan berhasil. Baiklah kalau begitu, aku akan bantu. Tapi kamu harus janji ya Pak, kita nggak akan sampai ketahuan orang. Terima kasih Bu, nanti Bapak bersihkan ikannya dan kamu tinggal masak pepesnya. Kita buat ini jadi yang terbaik. Mas, semoga aja ini berhasil. Bu, ini ikannya sudah Bapak bersihkan. Sekarang tinggal tambahkan ini. Apa ini Pak? Bau ikannya aja udah nempel di dapur. Apalagi ini? Bu, cairan ini namanya ludah malampir, menangkal bau busuk dari Mak Ijem. Dia bilang ini bisa hilangkan bau busuknya. Kamu yakin? Gimana caranya? Bapak yakin. Mak Ijem bilang kalau kita pakai bumbu yang cukup dan tambahkan ini, orang nggak akan tahu kalau ini ikan busuk. Baiklah, kita coba. Semoga aja nggak ada yang mencium bau anehnya. Aku mau buat stand dulu ya di depan rumah, supaya besok kita bisa jualan. Nanti kamu tinggal masak pepesnya. Iya Pak, aku ngerti. Kamu tenang aja, aku yang urusin masakannya. Bu, aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku janji kalau ini berhasil, kita bisa hidup lebih baik. Mari kita membuat ikan pepes dari ikan busuk ini. Pertama, kita tuangkan cairan ludah malampir agar tidak tercium bau busuknya. Lalu, kita lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu rempah yang sudah kita haluskan. Ingat, lumuri secara merata sampai bagian dalamnya. Gak usah pelit, bumbu ini bikin rasa pepes makin enak.
Lalu kita letakkan ikan di tengah daun, tambahkan potongan serai dan daun kemangi. Ini bikin aroma pepes tambah harum. Setelah itu tinggal kita bungkus. Pastikan bungkusnya kuat biar nggak bocor saat dikukus. Langkah terakhir, kita kukus selama 45 menit sampai bumbunya meresap. Kalau ibu-ibu mau, bisa juga dipanggang biar lebih wangi. Ini dia ikan pepesnya udah jadi. Kelihatan enak dan menggiurkan kan? Kalau kayak gini orang-orang nggak bakalan curiga ini dari ikan busuk. Ayo Bu Mira, coba pepes buatan istri saya ini. Harganya cuma 5.000 aja. Bumbunya kuat, dijamin enak. Ikan juga segar langsung dari sungai. Wah, wangi sekali. Tapi kok harganya murah banget, Pak? Biasanya kan pepes mahal, apalagi yang segar kayak gini. Ah Bu Mira, ini harganya spesial buat ibu. Ini kan usaha baru, jadi saya kasih harga terjangkau. Buat coba-coba dulu. Siapa tahu nanti ibu suka, terus jadi langganan saya. Begitu ya. Tapi saya nggak gampang percaya loh, Pak. Kalau boleh, saya coba dulu ya. Oh, boleh banget Bu. Saya malah senang kalau ibu cobain dulu. Silahkan dicicipi. Ini enak banget, Pak. Bumbunya kuat, ikannya juga nggak bau, malah gurih. Seriusan ini ikan dari mana, Pak? Jangan-jangan ikan impor ya? Ah, enggak Bu. Ini ikan sungai biasa kok. Istri saya yang memang jago bikin pepes. Rahasianya ada di bumbu, Bu. Pantesan enak. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Nggak asal-asalan. Ibu-ibu lain harus tahu ini. Ya udah, saya mau beli 2 deh. Ini Bu, 2 ikan pepesnya. Terima kasih ya. Ini uangnya. Tapi Pak, saya serius. Ini pepesnya luar biasa. Kalau terus kayak gini, usaha Bapak pasti laris. Tapi hati-hati aja ya. Jangan sampai ada orang yang iri sama Bapak. Terima kasih Bu Mira. Saya anggap itu doa buat saya. Bu, ini beneran 3 juta dalam 1 hari. Kita nggak salah ngitung kan? Iya Pak, 3 juta. Hasil penjualan pepes ikan busuk itu sekarang kita bisa beli apapun. Kita nggak perlu khawatir lagi soal uang. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa keluar dari semua masalah ini. Nggak kebayang dulu hidup kita serba susah. Tapi sekarang kita bisa makan enak tiap hari. Bisa beli apa aja yang kita mau. Iya Pak, aku nggak percaya hidup kita yang dulu susah banget sekarang berubah drastis. Kita nggak cuma bisa makan enak, tapi bisa beli rumah yang lebih besar dan mobil. Pokoknya semua yang dulu yang kita anggap cuma impian, sekarang bisa kita wujudkan. Kita bisa jadi orang kaya Bu. Akhirnya kita bisa bebas dari kemiskinan yang udah lama banget nyiksa kita. Semua kerja keras kita selama ini akhirnya terbayar. Pak, kita nggak akan kembali ke kehidupan lama lagi kan? Kita akan terus maju, terus berkembang. Ini awal dari semua kesuksesan kita. Bu, aku harus pergi sekarang. Aku mau cari ikan busuk lagi di sungai. Kali ini aku bakal ambil lebih banyak ikan busuknya, biar makin banyak pepes yang bisa kita jual. Hati-hati ya Pak, jangan terlalu lama. Jangan sampai ketahuan juga. Kamu tenang aja Bu, kali ini aku pasti bawa hasil lebih banyak lagi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga kita nggak akan kehilangan semuanya ya Pak. Wah, ikannya makin banyak yang mati. Rezeki nomplok nih. Besok bisa buat pepes lebih banyak. Pak Nando, malam-malam begini ngapain di sungai? Aduh, bau banget. Kok dia ngumpulin ikan busuk? Wah, ini mencurigakan banget. Harus aku selidiki. Besok ibu-ibu pasti heboh lagi bilang pepes saya enak. Mereka nggak akan tahu rahasia ini. Pak Nando, malam-malam begini ngumpulin ikan busuk. Buat apa? Bu Mira, nggak ada apa-apa kok. Ikan-ikan ini buat makan bebek saya. Bebek? Sejak kapan kamu punya bebek? Setahu saya kamu cuma jualan pepes ikan. Saya baru beli tadi sore Bu. Baru beli, tapi kok kamu nggak cerita sama tetangga? Bebeknya di mana sekarang? Ah, saya lupa cerita Bu. Bebeknya lagi di kandang, jauh di belakang rumah. Ini buat stok makanan mereka aja. Pak Nando, kamu yakin ini buat bebek? Jangan-jangan ikan-ikan ini buat pepes yang kamu jual ya? Ah, gak mungkin Bu. Saya nggak sejahat itu. Masa saya jual pepes dari ikan busuk? Kalau buat bebek, kenapa harus malam-malam? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Bu Mira, saya udah bilang ini buat bebek. Ibu nggak percaya sama saya? Percaya, kamu pikir ibu-ibu yang lain gak akan tahu kalau ini sebenarnya buat pepes? Mau sampai kapan kamu nipu orang, Pak Nando? Besok saya kasih tahu sama tetangga-tetangga lain. Jangan harap kamu bisa jualan lagi di desa ini. Bu Sari, semalam saya lihat Pak Nando di sungai. Di sungai? Ngapain dia malam-malam di sungai? Dia ngumpulin ikan mati, Bu. Ikan-ikan busuk yang mengambang karena keracunan limbah pabrik. Ikan busuk? Maksudnya buat apa? Masa iya dia mau makan ikan kayak gitu? Saya curiga ikan itu dipakai buat pepes yang dia jual. Astaga, ini beneran bau amis Bu Mira. Waktu saya beli kemarin juga udah curiga. Pepesnya wangi rempah, tapi ada aroma aneh yang gak biasa, kayak bau busuk gitu.
Nah, itu dia. Saya udah curiga dari awal. Makanya saya simpen ini buat bukti. Kok bisa-bisanya dia jual makanan kayak gini? Orang-orang bisa keracunan kalau makan ini, Bu. Ini nggak bisa dibiarin, Bu Sari. Kalau kita sampai biarin, dia bakal terus nipu orang-orang. Ini udah keterlaluan, Bu. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus kasih tahu semua orang. Iya, kita labrak aja Panando sekarang juga, biar dia tahu kita nggak bisa dibohongi. Benar, kalau perlu kita panggil warga lain, biar dia nggak bisa ngelak. Ini soal kesehatan banyak orang, Bu Mira. Ayo Bu, ini demi kebaikan semua orang. Kalau kita nggak berani, siapa lagi? Panando harus tahu kalau dia selalu berurusan dengan kita. Ibu-ibu ras terkuat di muka bumi. Betul Bu Mira, ayo kita hentikan dia sekarang juga. Panando, ini apa-apaan? Pepes yang saya beli busuk. Wah, Bu Mira, ada apa ini? Jangan sembarangan nuduh dong. Saya nggak sembarangan nuduh, Pak. Semalam saya lihat kamu di sungai. Kamu ngumpulin ikan-ikan mati, kan? Ikan busuk. Tunggu dulu, Bu. Ikan-ikan itu kan buat makanan bebek saya. Bebek? Kamu pikir kami bodoh? Perasaan kamu nggak punya bebek deh. Saya baru beli bebeknya, Bu. Belum sempet cerita ke orang-orang. Omong kosong. Kalau itu buat bebek, kenapa saya mencium bau busuk yang sama dari pepes ini? Jangan coba-coba bohong, Panando. Pelanggan layak tahu apa yang mereka makan. Bu, jangan bikin keributan di sini. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Nih, kamu cium sendiri. Berani bilang ini segar. Kamu nggak takut bikin orang keracunan? Kalau emang nggak salah, kenapa sekarang malah keringetan, Pak? Sudah, Bu. Jangan bikin gosip yang gak jelas. Saya cuma pedagang kecil yang cari nafkah. Cari nafkah dengan nipu orang, kamu pikir itu halal? Kamu udah bikin saya, Bu Sari, dan mungkin banyak orang lain sakit hati atau bahkan sakit beneran. Kalau kamu nggak suka sama pepes saya, jangan beli lagi, Bu. Jangan jelek-jelekin dagangan saya di depan orang-orang. Dasar munafik, saya ini bicara fakta. Dengar, ini peringatan. Kalau kamu nggak berhenti jualan ikan busuk, saya bakal lapor ke Pak RT, biar semua tahu kelakuan kamu. Lihat ini, semua orang harus tahu. Pepes ini bau busuk, dan dia ngambil ikan mati dari sungai. Jangan beli dari dia lagi. Bu, kita harus pergi malam ini juga. Warga udah mulai curiga. Bu Mira dan Bu Sari pasti bakalan bikin masalah lebih besar. Kamu yakin mereka bakal sampai ngelapor ke Pak RT? Kan kita udah bilang kalau itu ikan buat bebek. Kamu pikir mereka percaya? Tadi di lapak aja orang-orang udah pergi semua. Mereka mulai nanya-nanya. Dan kalau sampai Pak RT tahu, kita habis, Bu. Terus kita mau kemana, Pak? Rumah ini baru lunas. Semua uang kita ada di sini. Itu nggak penting sekarang. Yang penting kita keluar dari sini sebelum semuanya tambah parah. Astaga, Pak, kamu mau apain ikan-ikan itu? Aku buang ke sungai. Kalau sampai warga nemu ikan-ikan ini di rumah kita, habislah kita. Tapi gimana kalau mereka lihat kamu buang itu? Bukannya malah bikin mereka makin yakin? Maka dari itu aku harus cepat. Malam ini masih sepi. Mereka nggak bakal tahu. Pak, kenapa semuanya jadi kayak gini? Bukannya dulu kamu bilang ini cuma sementara. Kita nggak bakal terus-terusan jual ikan busuk. Dengar, Bu, aku nggak punya pilihan. Waktu itu kita butuh uang cepat. Dan ini cara paling gampang. Tapi sekarang kalau kita nggak kabur, kita bakal kehilangan semuanya. Pak, apa nggak sebaiknya kita ngaku aja, minta maaf ke warga, balikin uang mereka? Mungkin mereka bakal maafin kita. Maafin? Kamu pikir mereka bakal maafin, Bu? Yang ada mereka bakal seret kita ke polisi. Kita nggak cuma nipu, kita juga bikin mereka makan ikan busuk. Kamu beresin koper itu. Begitu aku balik dari sungai, kita langsung pergi. Jangan buang waktu lagi. Pak, apa ini karma buat kita? Ini terakhir kalinya. Habis ini semuanya selesai. Aku tinggal buang ini dan semua masalahku bakal hilang. Pergi kalian ikan-ikan busuk. Aku nggak perlu kalian lagi. Endo, dosa-dosamu terlalu banyak. Rezeki dari kebusukan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Siapa kamu? Apa ini cuma halusinasi? Aku nggak peduli siapa kamu. Pergi dari sini. Aku adalah cerminan dari keserakahanmu. Nando, kamu hidup dari racun, dari kebusukan yang kamu sembunyikan di balik rempah-rempahmu. Kamu cuma ikan. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang hidupku. Aku cuma coba bertahan hidup. Kamu pikir aku punya pilihan lain? Pilihan, kamu memilih menipu orang-orang yang percaya padamu. Kamu memberi mereka racun. Kamu menjual kebusukan. Dan kini kebusukan itu menuntut balas. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Semua ini aku lakukan buat keluargaku. Kalau aku nggak curang, aku nggak bakal bisa kasih makan istriku. Dengan alasan itu, kamu mengorbankan orang lain. Kamu memberi mereka makanan yang bisa membunuh mereka hanya untuk mengisi perut keluargamu. Kamu bukan pahlawan, Nando. Kamu adalah pelaku kebusukan. Aku nggak punya pilihan. Kamu nggak tahu gimana rasanya hidup di dalam tekanan. Aku cuma mau hidup. Itu salah. Hidup dari kebusukan tidak pernah dibenarkan, Nando. Sekarang dosa-dosa kamu akan kembali kepadamu. Pergi dari sungai ini atau biarkan sungai ini menelanmu. Tidak, aku nggak mau mati di sini. Ampuni aku. Aku nggak akan jualan lagi. Aku janji.
Pak, kenapa rasanya tempat ini juga nggak aman? Aku nggak bisa tenang sejak kita sampai di sini. Bu, kita aman di sini, jauh dari orang-orang julid. Semua akan baik-baik aja. Pak, ombaknya semakin besar. Kita nggak seharusnya ada di sini. Itu cuma badai biasa, Bu. Ombak di laut emang gini. Bu, itu ikan dari sungai. Dia datang ke sini. Astaga, pasti mau balas dendam. Mana mungkin? Dia kan cuma ikan. Ikan nggak bisa sampai ke laut. Nando, dosa-dosamu telah sampai ke laut. Kamu pikir bisa lari dariku? Tolong, kami cuma manusia biasa. Kami nggak tahu harus bagaimana. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu memakan dari kebusukan, dan sekarang kebusukan itu akan menelanmu. Aku cuma cari hidup. Jangan sok menghukum aku. Kamu cuma ikan. Pak, kita nggak bisa lari lagi. Kita harus bertaubat. Aku nggak tahu caranya. Tidak. Tobatmu sudah terlambat, Nando. Kebusukanmu telah membawa kehancuran.